Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Kembali kita bertemu di channel Patriani VJ, masih dalam kajian ilmu dan bersama ustazah kesayangan kita. Kita akan mengupas tentang, masih seperti minggu yang lalu, tentang keutamaan Al-Quran dan generasi Al-Quran. Kita akan saksikan bagaimana cara menumbuh kembangkan minat baca Al-Quran. Ayo kita saksikan bersama-sama dengan ustazah kebanggaan kita. Selamat menyaksikan. Bray, kembali kita bersama ustazah kebanggaan kita, yaitu Ustazah Umi Nurhana. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti minggu-minggu yang lalu, tetap semangat. Semangat, luar dan biasa. tetap sehat walaupun masa pandemi COVID-19. Betul sekali. Dan jangan lupa pakai protokol kesehatan, jaga jarak kayak kita, pakai masker. Tapi karena kita mau syuting, maskernya kita lepas dulu ya. Tapi kebiasaannya kita pakai masker, dan juga jangan lupa cuci tangan. Itu yang paling penting. Tapi kalau kita bicara kembali ke agama, membentuk generasi Al-Qurani, seperti minggu-minggu yang lalu atau minggu lalu, bukan minggu-minggu yang lalu, masih satu minggu yang lalu kita berkaji tentang generasi Al-Qurani, bagaimana keutamaan, kemuliaan orang membaca Al-Quran. Dan subhanallah, ini luar biasa. Dan bagi orang-orang yang senantiasa memfokuskan kehidupannya, wah ini fokus nih, kalau kita bicara fokus ya Mia, tentang Al-Quran ini luar biasa. Tapi saat ini sebetulnya ini adalah saat yang tepat nih. Pada saat masa pandemi COVID-19 ini, kita lebih banyak di rumah saja, kabarnya di rumah saja. Maka kajian-kajian, seharusnya kajian-kajian kita, hafalan-hafalan kita, cara kita untuk dekat dengan Al-Quran itu lebih terfokus. Sebenarnya sebenarnya. Tapi ini tadi kita kembali ke pokok bahasan kita, generasi Al-Qurani, tanggung jawab kita bersama. Dan ini berat sekali untuk membentuk generasi Al-Qurani. Nanti akan sampai ke topik kita di penghujungnya adalah bagaimana caranya membentuk generasi Al-Qurani. Tapi ini ada sedikit persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Persoalannya adalah kenapa kita itu masih enggan membaca Al-Quran. Lebih sering, maaf ini kan kita zaman digital, lebih sering kalau bangun tidur cari handphone, mau selesai mandi istirahat cari handphone, mau tidur mau bangun tidur juga demikian ya, dicari juga handphone. Syukur-syukur dia ke kamar mandi dulu, kadang-kadang bukan kamar mandi dulu, handphone dulu. Nah ini nih, bagaimana keengganan kita ini, apa sih yang sebenarnya terjadi? Oh baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kita berjumpa di channel Patriani VJ yang dikhususkan untuk hari ini adalah kajian-kajian keagamaan yang semoga akan menambah kualitas keagamaan kita, kualitas keimanan kita. Begitu pula adalah bagaimana cara kita menambah, memperbaiki segala sesuatu yang menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami kandungan Al-Quran, kemudian pula berusaha mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan tadi, kenapa kok kita enggan? Betul, masih enggan. Bisa jadi malas untuk membaca Al-Quran. Al-Quran tuh banyak. Sekarang banyak versi Al-Quran. Al-Quran digital juga ada, Al-Quran tajwid juga ada, Al-Quran dari anak bayi ada, Al-Quran untuk anak SD ada, Al-Quran untuk orang dewasa ada, Al-Quran untuk orang yang memang susah belajar juga ada. Lewat apa? Elektrik. Nah cuman sekarang adalah kenapa, pertanyaannya, kenapa kok orang enggan membaca Al-Quran? Baik pemirsa sekalian, bahwasanya Al-Quran itu adalah kitabullah azza wa jalla, kitab yang suci,
kitab yang suci daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang pilihan, kekasih Allah Subhanahu wa taala, pemimpin umat Islam yang menjadikan kita sampai hari ini senantiasa berpegang teguh kepada Allah dan kepada ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, membuktikan kaifat orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an, orang-orang yang hatinya merindu membaca Al-Quran tentunya adalah orang-orang kesayangan Allah, orang-orang kesayangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita merindu dengan orang tua kita, telepon betul? Betul sekali. WA, SMS kalau zaman dulu, ya kan? Iya. Atau kita sebelum ada HP pergi kita ke warung telekomunikasi wartel. Wartel. Rela kita antri untuk Iya. menelpon orang yang kita sayang, orang kita cinta karena merindu. Begitu pula dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran itu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, kitab yang paling mulia sampai detik ini dibaca, diagungkan, maka begitu pula orang membacanya termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah. Dan berarti ketika hati, lidah, mulut enggan untuk membaca Al-Quran, na'udzubillahi min dzalik, Al-Quran itu menjauh dari kita, otomatis Allah Subhanahu wa taala pun enggan melihat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ini dia, ada penyakit di dalam diri kita. Apakah itu berkaitan dengan hati? Apakah itu berkaitan dengan pola pikir? Dan lain sebagainya. Yang jelas adalah ketika Anda mencintai Allah, mencintai Rasul, itu akan terbukti kecintaan Anda kepada Al-Quran. Seperti itu kaifan. Jadi yang paling ditekankan adalah kalau kita menjauh dari Al-Quran, Allah pun enggan mendekat dengan kita. Enggan mendekat dengan kita. Insya Allah. Kalau kita sudah tidak didekati lagi, Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana doa-doa kita akan diijabah oleh Allah? Bagaimana kesulitan kita akan dipermudah oleh Allah? Bagaimana keinginan kita yang paling mendasar saja, bisa makan dengan yang halal, bisa minum dengan yang halal, berpakaian dengan yang halal, itu otomatis akan jauh dari perhatian Allah. Walaupun setiap detik kita diberikan nafas yang gratis. Na'udzubillah, bukan nikmat tapi istidraj. Na'udzubillah min dzalik. berarti ini susah yang membedakan ya Mi ya, antara nikmat dengan istidraj. Iya. Ketika orang diberikan kekayaan luar biasa tapi tidak dekat dengan Al-Quran, pertanyakan itu Betul. dengan diri kita sendiri. Apakah ini dikatakan nikmat dari Allah atau justru ini membuat kelalaian buat kita ya Mi Iya. ya? Baik Umi, tadi kita sudah bicara tentang rasa enggan kita untuk membaca Al-Quran. Itu juga sudah dibandingkan bahwa Allah juga enggan mendekat dengan kita. Bagaimana doa-doa kita bisa terkabul. Nah Umi punya tips gitu, bagaimana supaya kita ini beransur belajar berkeinginan untuk membaca Al-Quran. Minimal nih ada yang mengatakan, nih ada seorang sahabat kita juga di channel Fatra VJ mengatakan kalau nggak sanggup satu hari satu juz, satu lembar satu hari. Iya betul. Nggak sekali. benar juga satu ayat. Kalau tidak ya mati aja. Gimana nih? Ini gimana nih? Betul Ada sekali. tips nggak khusus untuk supaya kita ini apa ya, tidak malasan membaca Al-Quran, tapi minimal tuh adalah satu hari membuka Al-Quran gitu. Baik, dalam sebuah hadis juga dinyatakan bahwasanya Al-Quran akan mengangkat derajat seseorang, bahkan Al-Quran juga akan menurunkan derajat seseorang. Itu pun tergantung niat kita. Apakah betul kita mau bacanya lillahi ta'ala atau hanya sekedar have fun biar dibilang mantap, Keren gitu kan, gaya-gayaan gitu ya. ya kan? Iya. Jadi bukan hanya penyanyi saja gaya-gayaan ya. Kori pun Kori bisa. pun gaya-gayaan gitu ya. Tergantung daripada niat dia. niat Tapi dia. semoga niat kita lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas pertama adalah taubat. Memperbaiki diri kita, hati kita. Karena yang kita baca adalah Al-Quran, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana agar hati kita terang, agar hati kita nyaman ketika membaca Al-Quran, tentunya harus membersihkan jiwa raga kita dari hal-hal negatif, dari perbuatan-perbuatan yang merusak amal ibadah tersebut. Bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merenunglah kita, sadar diri intinya. Karena pernah Kak Fat kita sering mengingatkan, tolong dibaca, ayo kita baca sama-sama, tapi hatinya tidak
tidak terenyut, tidak merasa, tidak terketuk. Kita sedih sebetulnya. Ada apa sih dengan dia? Namun ternyata ketika lihat kehidupan nyata memang duniawi yang memenuhi kehidupannya. Ini faktor duniawi inilah yang akan menghalang amal-amal ibadah atau ibadah ukhrawi ke akhirat kita. Jadi bertobat kita dari hal-hal yang menjerumuskan kita kepada maksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hal yang paling mendasar, tergantung dirinya. Apakah dirinya ingin berubah? Apakah dirinya ingin cinta Al-Quran? Apakah dirinya ingin senantiasa Al-Quran menjadikan sebab dia masuk surga? Apakah dia menginginkan Al-Quran ini menyebabkan segala macam bentuk keadaan di kubur nanti, hal ehwal di alam barzakh, meringankan siksa kuburnya? Tergantung kepada diri dia sendiri. Karena yang jelas adalah bahwasanya Al-Quran hanya memperingatkan, Allah memperingatkan, Rasulullah memperingatkan, kita sebagai saudara seiman seagama saling memperingatkan, saling mengingatkan. Niat tergantung Anda, saudaraku, sahabatku, bahwasanya ketika ingin berubah, rubahlah dengan segera. Tobat senantiasa dibuka oleh Allah sebelum nyawa kita sampai tenggorokan kita. Nah, kita udah sampai tenggorokan, tidak ada lagi kalimat taubat yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billahi min dzalik. Sering-seringlah mengingat kematian. Ini sering kita ingatkan ya Kak Fat ya. Sering mengingat kematian itu tadi ya. Karena itulah bahwasanya jelas hadis Nabi menyatakan Al-Quran syafi'an, menjadi pembela kita nanti di akhirat. Bagi yang tidak percaya berarti na'udzubillah tidak mempercayai tentang Nabi Muhammad SAW. Yang tidak mau, yang enggan sekali membuka Al-Quran berarti dia takut. Takut karena di dalam Al-Quran apa? Ada peringatan bagi orang-orang yang kafir, ada peringatan bagi orang-orang yang munafik, ada peringatan bagi orang-orang yang fasik. Namun ada juga janji-janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Maka alhamdulillah kita sudah punya Quran terjemah dan sebagainya. Bagi yang masih enggan karena merasa lidah keluh dan lain sebagainya, coba buka Qurannya, ibu baca artinya. Satu-satu aja kita baca, Bu, ya. Baca artinya, oh ini dia artinya, oh begini dia. Kemudian lagi ingin mempelajarinya, cari guru. Nah, seperti itu insya Allah akan mempermudah kita menghilangkan kebiasaan buruk kita untuk tidak membaca Al-Quran. Betul, berarti artinya memang harus betul-betul punya keinginan dalam hati. Betul. Karena di Al-Quran itu sudah komplit sekali. Betul. Ya, sampaikan tadi janji kepada orang yang beriman, sudah tuliskan. Balasan juga kepada orang yang sekali berbuat. Dan kemudian yang paling penting adalah ketika orang di dunia ini mementingkan kepentingan akhirat, dunianya mengikuti. Betul. Artinya sekali. Kita selalu melihat ya, qori-qori'ah, hafizah itu mulia banget di dunia ini. Karena Al-Quran. Karena Al-Quran. Jadi Al-Quran ini memang komplit, Bray. Jangan sampai kita tidak mempelajari. Seperti yang Umi katakan tadi bahwa jika kita enggan, maka tobatlah. Paling penting sholat tobat, minta petunjuk, minta hati itu diterangkan ya Mi. Minta hati diterangkan supaya kita mau. Apabila itu terjadi rasa malas lagi, syaitannya lagi, maka lawanlah, itu yang paling penting, lawan. Jadi kalau keinginan itu ada, kemudian tidak selalu terganggu oleh syaitan yang beredar, maka selalulah untuk tobat dan tobat.